A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini di jam 12:30, bagaimana kabar saudaraku, sahabat-sahabatku? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan tetap kokoh di dalam dada, tidak tergoyahkan ajaran-ajaran yang timbul belakangan ini, akhir-akhir ini, yang ingin menguncangkan keimanan umat Nabi Muhammad. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, seperti video saya sebelumnya, kan saya akan melakukan kajian untuk kita pikirkan dan kita renungkan. Apakah Nabi Isa itu sama dengan Yesus Kristus? Nah, jadi di sini harus kita benar-benar berpikir dan kita merenungkan betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha benar, betapa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Yuk kita simak video berikut ini untuk kita pikirkan dan kita renungkan. Nah, setelah saudara melihat kedua video tersebut, tentu saudara heran, loh, apa maksudnya ini Ustaz? Kok gambar video artis? Mohon maaf Pak Widi Cagur sama Pak Jaja Miharja, ini kami ambil sebagai narasumber untuk melakukan pembuktian atas kebenaran firman-firman Allah. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, bagi umat Islam yang percaya dan yakin bahwa Nabi Isa itu sama orangnya dengan Yesus, maka dia akan menjadi orang kafir, karena dia sudah mengingkari ayat-ayat Allah. Bukankah di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran, Allah sudah menceritakan, sudah mengabarkan kepada kita melalui utusannya, melalui Rasulnya. Siapa itu? Yaitu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di surat An-Nisa ayat 157 sampai 158, di surah An-Nisa 157 sampai 158, Allah sudah mengabarkan di situ, Allah sudah menceritakan di situ bahwa Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih Isa putra Maryam, itu tidak mati terbunuh, tidak disalib, tapi yang dibunuh atau yang disalib itu adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Jadi orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Buktinya, kedua video tersebut mirip. Nah, benar Allah mempunyai kekuasaan, Allah maha kuasa. Allah bisa membuat seseorang itu mirip dengan orang lain, walaupun tidak satu ayah satu ibu. Jelas di sini di surah An-Nisa 157 158 bahwa yang mereka salib itu, yang mereka bunuh itu adalah yang
Allah serupakan dengan Nabi Isa. Berarti bukan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa kemana? Allah angkat. Jadi Allah angkat kepadanya. Nah, jadi Allah angkat dia. Jadi nanti tandanya, salah satu tanda bahwa akan terjadinya kiamat adalah turunnya Nabi Isa ke dunia ini. Turunnya Nabi Isa ke dunia ini. Itu tandanya hari kiamat akan datang. Kenapa Nabi Isa diturunkan Allah ke bumi ini? Pertama, untuk meluruskan kepercayaan dan keyakinan orang-orang yang mengatakan dia itu adalah Tuhan, anak Tuhan atau Roh Kudus. Dia akan luruskan. Nah, yang kedua, dia menepati janjinya kepada Allah. Apa itu? Wafat, meninggalkan dunia ini. Karena Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa harus merasakan mati. Kullul nafsi iza karatul maut. Nah, jadi sinilah menandakan bahwa Nabi Isa bukanlah Yesus. Itu adalah orang yang berbeda. Jadi di sini umat Islam tidak ada satupun di firman Allah yang mengatakan adanya Yesus, keberadaan Yesus. Tidak ada. Yang ada adalah Nabi Isa, Al-Masih Isa putra Maryam. Itu yang ada. Nah, jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, apa sumber dari orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Yesus? Dari mana itu? Tidak ada. Kalau yang mengatakan dan yakin bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus, maka orang Islam tersebut sudah kafir karena sudah mengingkari ayat-ayat Allah. Dan di firman-firman Allah dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan, Allah sudah beritahukan, tapi diingkari. Nah, jadi di sini kita harus berhati-hati bahwa orang yang mempelajari kitab orang lain kemungkinan itu ingin menyesatkan umat tersebut. Padahal kalau di ajaran Islam jelas kok, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Setiap manusia yang hidup di dunia ini mempelajari kitab yang dia yakini, bukan mempelajari kitab orang lain. Karena basic dia dari kecil dia sesuai dengan apa yang dipercaya orang tua dia. Nah, kalau Allah memberikan hidayah, maka dia akan tahu di mana letak kelemahannya. Disinilah kenapa Allah menyuruh kita berpikir dan renungkan. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak merenungkan? Kenapa? Supaya kita selamat dunia akhirat. Supaya kita termasuk ke orang-orang yang husnul khotimah di akhir hayatnya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi turunnya Nabi Isa ke dunia ini itu sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi jelas sudah bahwa Nabi Isa putra Maryam bukanlah Yesus. Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus adalah orang yang berbeda. Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus adalah orang yang berbeda.
Orang yang disalib, yang dibunuh itu orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Buktinya apa? Nah, video tersebut, kedua video tersebut mirip. Itulah buktinya bahwa Allah itu maha kuasa, bisa membuat seseorang itu mirip dengan orang lain walaupun tidak satu ayah, satu ibu. Itulah buktinya. Benar di surah An-Nisa ayat 157, 158, bahwa Allah yang disalib itu, yang dibunuh itu bukanlah Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengannya. Nah, jadi begitu sahabat-sahabatku, saudara dimanapun Anda berada, berhati-hatilah, 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 karena kita memasuki akhir zaman. Banyak serangan-serangan dari orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Banyak orang yang ingin memurtadkan umat Nabi Muhammad ini. Kalau kita terbawa, terhasut, terayu, maka merugilah kita. Termasuk orang-orang yang dalam ayat-ayatnya dimasukkan ke dalam kelompok su'ul khotimah, di akhir hayatnya dalam keadaan jelek. Kita inginkan dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah, ya, akhir hayatnya dalam keadaan baik. Baik di sini artinya apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Nah, apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan seperti kala, beraktivitas sebagai mestinya. Dan bagi sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudaraku yang setia menonton video saya ini, yang ingin merubah daripada dirinya dari yang jelek menjadi yang baik, dari yang orang biasa menjadi orang yang bertakwa. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Hendaknya sholat kita itu menjadi sholat yang khusyuk, sholat yang dapat mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan yang kedua, jangan lupa untuk memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan memperbanyak mengingat kematian, maka hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.